Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Akhira Iniar. I'm from 5E class. In this time, I want to explain or review the research of one of the journal given by Miss Putri as a lecturer who teaches this course. And also, I will answer the 4 points given based on what I have learned from one of these journals. Dan untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti lebih mudah. Saya akan share screen untuk mengetahui PPT yang sudah saya buat. Oke, baik. Bisa dilihat bahwa saya akan membahas assessing receptive dan productive skill. Di sini bisa dilihat saya akan membahas 4 poin, yang dimana ini adalah 4 poin yang telah diberikan oleh Miss Putri dan nanti akan saya jawab di dalam video ini berdasarkan jurnal yang saya tentukan. Yang pertama itu ada seek the purpose of research, what research question the researcher wants to answer. Number 2, the way researchers seek answer to this research question atau data collection dan data analysis. Number 3, answer the research question atau research findings. Dan yang terakhir, further research you can do by looking at the research gaps that you are reviewing. Di research gap ini bisa aja jadi theoretical gap, population gap, methodological gap, atau empirical gap. Lanjut. Di sini jurnal yang akan saya bahas pada kali ini, yang akan saya review pada kesempatan kali ini berjudul Interlocutor Proficiency in Paired Speaking Test. Yang nomor 1 di poin pertama, diminta untuk menentukan tujuan penelitiannya. Jadi pertanyaannya itu seperti apa yang ingin dijawab oleh peneliti. Studi pekerjaan berpasangan dalam pengajaran bahasa kedua dengan popularitas pendekatan komunikatif ini menekankan pada komunikasi lisan di ruang kelas ISL yang dimana telah melaksanakan pertumbuhan penilaian lisan berpasangan. Nah, tujuan dilaksanakan dari research ini adalah ditujukan kepada penyelidikan kemahiran lawan bicara dalam tes berbicara berpasangan oleh pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan atau yang biasa disebut sebagai research question. Yang pertama, does the proficiency level of one speaker influence the performance of the other speaker in the paired speaking test? And is this reflection in the scoring? Number 2, what impact does the interlocutor proficiency have on the discourse produced in the test? Nah, nanti ini akan dijawab di poin ketiga. Nomor 2 itu bagaimana cara peneliti mencari jawaban dari pertanyaan penelitian, atau yang biasa disebut itu tahap data collection dan data analisis. Tapi pada studi ini, peneliti itu langsung menggunakan data analisis untuk membuktikan penelitian dia. Oke. Untuk kinerja tes semua peserta ujian, ini dinilai dengan 2 nilai, yang dimana masing-masing penutur asli bahasa Inggris itu mempunyai gelar sarjana pengajaran bahasa Inggris atau di bidangnya dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Dilengkapi dengan penelitian ini dilakukan meninjau skala permainan peran pertunjukan dan menilai contoh secara independen. Nah, selanjutnya 2 penilai membahas peringkat dan mencapai kesepakatan penilaian tersebut. Skor peserta tes didasarkan pada rata-rata skor 2 penilai. Nah, yang reliabilitasnya itu adalah 0,83. Untuk skor keseluruhannya ya. Untuk reliabilitas untuk menguji pengaruh kecakapan lawan bicara pada nilai tes, dilakukan uji tes berpasangan pada 5 variabel, yang dimana
skor keseluruhannya itu mencakup tata bahasa, kosakata, pengucapan, kefasihan, dan konten. Dan selain itu, peneliti juga menggunakan transkrip nilai yang dibuat oleh mahasiswa pasca sarjana dari jurusan bahasa Inggris pastinya, yaitu yang dimana dihasilkan dalam kinerja masing-masing kandidat, diukur dengan menghitung jumlah kata yang diucapkan oleh masing-masing peserta. Bisa dilihat di tabel 1 bahwa terdapat framework of interaction types, yang dimana itu mengkarakterisasi wacana menjadi kolaboratif, paralel, atau jenis interaksi asimetris. Nah, tipe interaksional wacana didefinisikan dengan 2 variabel, misalnya persamaan dan mutualitas. Interaksi kolaboratif ditandai dengan perluasan topik yang dimulai sendiri dan topik yang diprakarsai oleh orang lain, serta jumlah pembicaraan yang seimbang antara kedua peserta itu masing-masing bekerja sama. Yang ketiga, merupakan jawaban atau temuan dari studi ini. Di poin ketiga ini kita menggunakan bagian result yang ada di jurnalnya. Di tabel kedua dapat dilihat bahwa terdapat nilai 20 peserta, dan untuk di tabel ketiga terdapat lebih lancar ketika berbicara dengan pasangan yang pernah kemampuan IFL lebih tinggi daripada mereka. Hasil menunjukkan bahwa peserta dengan kecakapan lebih tinggi berpasangan dengan lawan bicara yang memiliki kecakapan lebih tinggi memiliki skor tertinggi, yang dimana subkategorinya itu tata bahasa dan kosakata, kefasihan, konten, dan skor total. Nilai tes tertinggi kedua dihasilkan oleh penutur yang memiliki kemampuan lebih tinggi saat dipasangkan dengan kemampuan yang lebih rendah dipasangkan dengan lawan bicara dengan kemampuan yang lebih rendah mendapatkan yang terendah skor di semua kategori. Dari tabel 4 menunjukkan peserta dengan kecakapan lebih tinggi dipasangkan dengan kecakapan yang lebih tinggi lawan bicaranya yang menghasilkan jumlah wacana terbesar. Menurunkan peserta dengan kecakapan berpasangan dengan lawan bicara yang memiliki kecakapan lebih rendah menghasilkan paling sedikit wacana. Di tabel 5 bisa dilihat menunjukkan bahwa kolaboratif adalah jenis interaksi yang paling sering diidentifikasi dalam wacana tes berbicara berpasangan untuk keduanya. Baik. Jadi the answer of research question-nya itu adalah untuk menjawab dari research question-nya itu pada nomor 1 yaitu untuk menguji apakah tingkat kemahiran seorang pembicara mempengaruhi kinerja pembicara lain di dalam tes berbicara berpasangan. Nah, di sini hasil ini menunjukkan bahwa peserta dengan kemampuan yang lebih rendah memiliki kinerja yang jauh lebih baik di kefasihan berbicara dengan mitra yang memiliki kemampuan IFL lebih tinggi daripada mereka. Nah, uji pesertanya itu dalam kelompok kecakapan rendah juga menghasilkan lebih banyak bahasa saat bekerja dengan lawan bicara mereka. Namun, temuan campuran telah disajikan dalam penelitian sebelumnya tentang dampak kecakapan. Ini bisa dijawab untuk research question nomor 2. Selain kemahiran tingkat variabel, teman bicara lain mungkin mempengaruhi peserta didik. L2. Penampilan dalam tes berbicara berpasangan. Sejak pengaruh kecakapan lawan bicara belum diverifikasi atau disimpulkan, disarankan agar tes lisan berpasangan dapat dilakukan di L2 kelas terlepas dari perbedaan kemahiran peserta ujian. Menurut penelitian ini, di antara total 40 interaksi dalam tes berbicara pasangan, 33 bersifat kolaboratif dan hanya 4 asimetris. Nah, artinya sebagian besar interaksi di file tes berbicara berpasangan ini memiliki kesamaan dan mutualitas tinggi yang dapat menguntungkan interaksi. Nah, hasilnya
bahwa tes berbicara berpasangan ini dapat mencapai fungsi pengujian komunikatif dalam hal interaksi kolaboratif. Yang keempat yaitu research gap yang terakhir. Nah, menurut saya, in my opinion, in this research, the research gap used is the methodological gap and population gap. Kenapa saya mengatakan methodological gap? Di sini peneliti menggunakan banyak sekali kutipan-kutipan ahli, yang dimana methodological gap itu adalah yang dimana disebabkan oleh penggunaan berbagai metode atau gabungan metode untuk mengkaji suatu topik pada penelitian yang dilakukan. Pernyataan tersebut itu diungkapkan oleh Muller, Bloch, dan Kranz di tahun 2014. Kalau misalkan population gap, karena di sini cukup menggunakan banyak population gap dan menggunakan population atau peserta. Jadi yang sehingga menghasilkan hasil interaksi kolaboratif. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kesalahan materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.